Halo leaders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di video kali ini mau coba bahas tentang hakikat manusia. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan tema pendidikan yang sebelumnya sempat dibahas di video kemarin, bahwasanya pendidikan adalah proses proses untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki manusia sejak lahir ya. Jadi sejatinya fokus pendidikan ini adalah manusia. Makanya kita mau coba bahas sebenarnya apa sih hakikat manusia itu. Nah, kali ini mau coba bahas hakikat manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologis gitu ya. Jadi memandang suatu gejala yang ada berdasarkan hal yang nampak terlihat gitu ya oleh indera manusia. Nah, ketika kita melihat manusia dari segi sudut pandang filsafat fenomenologis menyatakan bahwa manusia ini sejak dilahirkan bersifat merdeka, memiliki kebebasan ya. Artinya manusia ini memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri pilihannya gitu. Jadi ketika ada seseorang yang sampai saat ini dia masih terbatas dalam melakukan hal sesuatu, nggak boleh ini dan nggak boleh itu, maka kebebasannya masih terkekang gitu. Makanya ketika ada suatu penjajahan ya di suatu negara, maka kita harus melawannya karena itu tidak sesuai dengan hakikat manusia. Kemudian yang kedua, kelahiran manusia ini dibatasi dengan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan gitu ya. Artinya tiap manusia ini punya keterbatasan kodrati. Apakah ia laki-laki maupun perempuan, dalam hubungannya dengan sifat kodrati manusia tidak bisa memilih. Artinya ketika dilahirkan dia tidak bisa memilih untuk akhirnya bisa menjadi seorang perempuan atau seorang laki-laki. Atau mungkin dia juga tidak bisa memilih apakah dia bisa terlahir dari orang tua yang kaya, orang tua yang berada, atau sebaliknya gitu. Jadi di samping sisi kebebasan yang ada di dalam diri manusia, ternyata manusia ini punya keterbatasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, manusia ini sejatinya memerlukan bantuan orang lain ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa hidup sebagai seorang yang individualis, tapi kita harus hidup bersama-sama, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Coba kita bayangin, ketika kita mau makan, kira-kira kita bisa nggak sih makan sendiri, makan tanpa bantuan orang lain? Sedangkan kita tahu makanan yang kita makan itu berasal dari orang lain, dari bantuan orang lain. Mungkin dari jerih payah petani yang menanam padi di sawah, kemudian membawanya ke tempat penggilingan ya, untuk akhirnya bisa diolah menjadi beras, dan di beras nanti didistribusikan ke warung-warung sehingga kita bisa membelinya. Nah, itu membutuhkan proses yang panjang dan tentu membutuhkan bantuan orang lain. Maka ketika kita bilang kita bisa kok ngelakuin sendiri, itu adalah hal yang mustahil gitu ya, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Nah, perkembangan manusia itu memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya. Berbeda dengan hewan yang mungkin masa hidupnya itu berkisar 1 sampai 10 tahun gitu ya. Tapi manusia memerlukan waktu yang panjang untuk akhirnya bisa berproses menjadi seorang yang memiliki kecerdasan, memiliki kedewasaan gitu ya. Kemudian hewan hanya berkembang dan bertugas untuk mempertahankan hidup, sedangkan manusia bukan sekedar mempertahankan hidup ya, tetapi juga mempunyai tugas untuk akhirnya meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan segala potensi yang dia miliki gitu. Mungkin kita harus belajar ya, kita membutuhkan pendidikan untuk akhirnya meningkatkan kualitas diri dan hidup kita gitu. Makanya hidup jangan sekedar hidup, kera di hutan saja hidup gitu ya. Kerja jangan sekedar kerja, hewan-hewan pun kerja gitu ya, untuk akhirnya mengenyangkan perutnya, mempertahankan hidupnya. Maka
kita sebagai manusia yang sudah dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala harus terus mengupgrade diri kita dari hal yang mungkin kita tadinya belum bisa menjadi bisa, kita yang tidak tahu menjadi lebih tahu gitu. Ya mungkin itu teman-teman hakikat manusia yang dipandang dari sudut filsafat fenomenologis ya. Mungkin nanti kita akan bahas hakikat manusia dipandang dari sudut lainnya. Untuk saat ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leaders, luar biasa.